Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, peserta setia, jamaah setia, hamba-hamba Allah setia yang meramaikan Masjid Asliyah Bukit Surungan, Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Kalau kita coba untuk memperteli ayat demi ayat dalam Al-Quran dan hadis demi hadis, itu memang tidak kita jumpai sepotong ayat dan sepotong hadis pun yang secara langsung memerintahkan kita untuk memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Saya yang sudah belajar dan membaca banyak buku dan juga banyak guru, tidak terlepas dari bertanya kepada guru, maka memang benar tidak ada sepotong ayat Al-Quran pun, tidak ada sepotong hadis pun yang memerintahkan kita memperingati Isra dan Mi'raj. Nah, namun demikian banyak isyarat baik Quran maupun hadis yang memerintahkan kita untuk membaca sejarah. Bahkan Al-Quran yang kita di Masjid Asliyah selalu menafsirkan Al-Quran, dan kita juga sudah sama-sama tahu itu 2/3 Al-Quran itu isinya adalah sejarah. Jadi dari 30 juz Al-Quran, 6.236 ayat, itu 21 juz isinya adalah sejarah. Apakah sejarah itu menyangkut dengan hamba-hamba Allah masa lalu, orang-orang baik ataupun orang jelek? Orang baik seperti Nabi dan Rasul, orang jelek seperti Qarun, Namrud, Firaun, Abu Jahil, Abu Lahab, itu kan tersebut dalam Quran berupa sejarah. Atau menyangkut dengan negeri seperti Rom, Habsyi, Babilonia, itu semuanya, Bukit Tursina, semuanya tersebut dalam Quran. Mengenai bangsa-bangsa seperti kaum Tsamud, kaum Ad, Bani Israel, itu semuanya. Namun yang menjadi persoalan, sejarah yang diungkap oleh Al-Quran itu sangat mujmal. Mujmal itu bahasa kitanya adalah pendek atau garis besar. Berbeda dengan sejarah yang ditulis oleh ahli sejarah manusia. Kalau yang ditulis oleh ahli sejarah manusia itu cenderung mengungkapkan hari, tanggal, bulan, tahunnya, kemudian berpanjang-panjang. Tapi kalau sejarah Al-Quran cenderung mengungkapkan inti dan substansi dari sejarah itu dan sedikit mengabaikan tanggal dan hari serta tempat kejadian. Karena yang menjadi inti oleh Al-Quran itu adalah kira-kira dalam sejarah berkaitan atau sejarah bersangkutan, pelajaran berguna untuk umat terakhir itu apa, itu yang terungkap. Nah, oleh karenanya sejarah Quran itu sangat global atau garis besar. Kita juga berpikir Bapak Ibu, kalau seandainya di dalam Al-Quran itu ada sejarah yang ditulis dengan rinci, ada 25 Rasul, semuanya ada dalam Al-Quran, tentu kita dapat bayangkan betapa tebalnya Al-Quran itu. Mungkin akan sulit kita untuk menemukan para hafiz dan hafizah. Nah, tapi oleh karena ada khas Al-Quran, tidak pernah ada tercecer sedikit pun, tetapi ditulis dengan, difirmankan oleh Allah dengan garis besar. Nah, Al-Quran sendiri menyebutkan fasiru fil fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bacalah sejarah, kemudian perhatikan satu persatu
Apa yang dapat diambil pelajaran dari sejarah itu, dan apa akibat orang yang berbuat jelek. Kemudian apa manfaat orang yang berbuat baik. Nah, dalam falsafah itu orang Minang, karena di Minang ko ABSSBK, adat bahasa di sarak bahasa di kitabullah. Nah, itu dinukil dalam bentuk falsafah, baguru kanan sudah, membiak tuah kanan manang. Nah, sekarang kita masukkan, maka Isra Mi'raj adalah bahagian dari sejarah Islam. Nah, oleh karena Isra Mi'raj adalah bahagian dari sejarah Islam, maka Isra Mi'raj layak dipelajari. Nah, lalu apakah salah jika mempelajari, membaca dan mengungkap sejarah itu kita ambil tanggal terjadinya? Ya tidak salah. Setiap tanggal 27 Rajab lewat sedikit atau sebelum maupun sesudah 27 Rajab. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, malam ini kita akan coba kupas sedikit. Pertama, kalaulah seandainya seluruh Nabi Rasul yang pernah diutus ke permukaan bumi ini pernah hidup sampai hari ini, ambo coba lah bertanya ke bakewa, bara orang Nabi Rasul yang pernah diutus oleh Allah ke permukaan bumi. Nah, tentu jawaban pertama 25 orang, karena namanya tertulis secara sharih di dalam Al-Quran, mulai Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita kembali kepada awal surat An-Nisa, itu ada firman Allah, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa minhum lam naqsus. Rasul-rasul itu ada yang kami ceritakan kepadamu, ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, ternyata tentu tidak ragu lagi kita, yang 25 orang itu yang diceritakan. Lalu yang tidak ceritakan ada berapa? Tentu banyak lagi. Ditelusurilah oleh para muhaddis. Ditemukan keterangan Rasulullah setidaknya dalam 3 hadis. Itu jumlah yang sama. Ternyata Nabi Rasul itu jumlahnya adalah 124.000 orang. Ini tidak sangat. Tapi sungguh pun jumlahnya 124.000 orang itu, 25 orang muncul ke permukaan, namanya tertulis. Itu yang paling sulung tetap Adam alaihissalam, yang paling bungsu tetap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pula ruang terbuka untuk orang-orang hari ini mengklaim diri jadi nabi. Tapi ada juga yang coba-coba. Seperti tahun sekitar 61an di Padang Panjang. Itu ada yang mengklaim diri jadi nabi, namanya Isa. Kebetulan ibunya Maryam pula namanya. Nah, dia mengatakan dirinya nabi, tapi orang tak percaya. Sehingga tahun sekitar 65 dia meninggal, maka matilah Nabi di Padang Panjang. Kemudian tempo hari viral di televisi, di media sosial, Ahmad Sodik di Jakarta, di Jawa, juga mengklaim diri dari Nabi. Tapi orang juga tak percaya, bahkan ditangkap oleh polisi. Nah, karena tidak ada lagi kesempatan untuk mengklaim diri jadi nabi, karena Muhammad sebagai nabi terakhir malah sudah wafat. Khatamun nabiyyin wa imamur rusul. Muhammad itu adalah penutup nabi tapi imam untuk seluruh rasul. Jadi Buya Ali Zarbagai kalau sasek-sasek mengecek dirinya nabi, beko wajib Bapak Ibu tidak percaya. Karena tidak ada lagi ruang dan kesempatan untuk jadi nabi. Nah, itu dia. Nah, dari 124.000 orang nabi itu, nah yang paling amazing itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi yang paling istimewa dalam segala hal. Saya tahu ibu, nabi yang paling ganteng itu siapa? Nabi Yusuf. Itu bukan main. Bahkan ada satu surat Yusuf. Ganteng Nabi Yusuf saja entahlah. Bahkan Zulaiha sebagai ibu angkatnya kanayati kayaknya, diomelin dan digosipin oleh ibu-ibu yang lain.
di Mesir. Masakan kana angke kana hati. Apa kata hati Zulaiha? Saya akan mainkan, kalian coba. Maka seluruh ibu-ibu yang ngomelin dan gosipin diundang ke istana dengan terlebih dahulu menyiapkan Yusuf dan mangga, kan begitu. Masing-masing dikasih mangga. Ada lebih 30 orang ibu-ibu dan wanita, istri-istri menteri yang menggosip. Dikasih mangga, dikasih pisau. Mangga kupas, maka mengupas mangga semuanya. Kemudian dia masuk ruangan, Yusuf kalau lewat di depan mereka. Maka Yusuf pun melenggok-lenggok bantu model itu. Model laki-laki di hadapan mereka. Apa yang terjadi kita semua sudah tahu. Mereka tidak sadar karena melihat Yusuf bahwa mereka sudah mengupas jari-jarinya sendiri. Setelah Yusuf lepas dari pandangan, baru mereka berpekikkan kesakitan karena sudah berdarah-darah. Akhir-akhir kalau menurut ibu marah gantengnya. Kalau ibu sejak tadi mencari ambo kan manganga, tidak ada masalah gitu. Kamu bayangkan itu. Di Solo waktu saya dinas pernah saya cobakan. Dicupak. Seluruhnya saya kasih japan ibu-ibu itu. Saya kasih pisau juga. Japan kupas pisau. Saya lewat. Jangankan dia mengupas tangannya, japan itu nyepungkang kamu sekarang. Karena tidak sama dengan Yusuf. Menurut mufassir, ya, seluruh ganteng lelaki yang ada di dunia ini termasuk ganteng Pak Mul, Pak Muklis, Basa, Pak Kani, masuk segalanya, termasuk Ustadz yang tadi jadi host kita. Itu juga gantengnya, termasuk saya, masuk ganteng Yusuf, dikumpulkan jadi satu, dibuat jadi bola, dibalah dua. Separuh adalah milik Yusuf, anasa parolea bagi seketek surang. Nah, berapa gantengnya Yusuf itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia teh itu. Cuman sayang ada orang melihat Muhammad paling lama bisa menatap 1 menit. Ambojak tadi ada ndak putih-putih mencelian awak gitu. Kalau menatap Muhammad 1 menit kita sudah tahu dengan sendirinya karena pinar dan auranya yang bukan main. Dan itu merupakan esensial kapital Muhammad menjadi leader di dunia. Modal utama Muhammad keberhasilannya menjadi pemimpin. Jadi gagah kau memang perlu jadi pemimpin. Karena keyakinan orang akan muncul. Presiden Republik Indonesia memasuki ruangan, orang pada berkomentar, wahai koyo. Nah kalau semua orang bilang, wahai koyo, lah masuk poin C. Tapi kalau masuknya Presiden Republik Indonesia, masuk masuk lo poin buruk C. Makanya dalam kriteria imam dalam sholat itu gagah itu masuk kriteria yang kelima. Siapa yang berhak jadi imam? Yang paling qori. Kalau ada 2 yang sama qori, yang lebih tua. Itu yang kedua. Kalau sama pula umurnya, yang paling banyak ilmunya. Sama pula ilmunya, yang paling banyak jamaahnya atau pengikutnya. Sama lo pengikutnya, ini dia, yang paling menarik tampilannya. Kan gagah itu. Nah gitu dia. Maka Muhammad adalah wa ma arsalnaka ila kafatan linnas. Aku mengutus engkau Muhammad untuk seluruh manusia. Muhammad harus paling gagah. Nah, itu keistimewaan. Nah, itu keistimewaan pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, satu-satunya nabi yang diberikan kesempatan untuk berisra mi'raj adalah beliau. Tidak ada lain. Makanya dari tadi saya bilang, kalau seluruh nabi yang 124.000 orang itu hidup sampai hari ini, mereka pasti unjuk rasa di hadapan Tuhan. Ya Rabbi, wahai Tuhan, kenapa hanya Muhammad yang kau persilahkan untuk berisra mi'raj? Ada apa dengan kami? Padahal dia paling bungsu. Tapi Allah pasti menjawab, saya bukan ingin menanak tiri dan menanak kandungkan.
Tapi saya hanya mengisrakan Muhammad karena Muhammadlah yang baru berhajat untuk itu. Karena Muhammadlah yang perlu punya keperluan untuk diisra mi'rajkan. Ya, karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus ke kaumnya. Arsalallahu ila qaumih. Allah mengutus ke kaumnya. Nuh ke Samud, Hud ke Ad, Musa ke Bani Israel. Tapi kalau Muhammad ila kafatal linnas, kepada seluruh manusia. Kan berbeda itu. Bahkan ada kepada negeri tertentu. Musa tak lebih pada hanya Mesir. Isa di Babilonia awalnya. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi untuk seluruh manusia. Liu orangnya berhak bernabi kepada Nabi Muhammad. Itu cik. Yang kedua, ada apa dengan Isra Mi'raj? Maka Isra Mi'raj itu termasuk pelengkap ajaran risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya coba menganalisa Isra Mi'raj itu terjadi 8 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sementara sampai di Madinah jabatan Nabi itu bertambah. Kalau di Mekah mungkin murni sebagai kepala agama, tetapi sesampai di Madinah tidak hanya sebagai kepala agama, tapi juga sudah sebagai kepala negara. Kalau Muhammad di Madinah sudah sebagai kepala negara, tentu Nabi Muhammad butuh pematangan pendidikan. Maka didiklatlah Muhammad ko kalangi abitullah wasawat. Biasanya dalam kehidupan kita, kalau diklatnya di Selayang tentu lebih rendah nilai diklatnya jok nan di Padang. Nah, nan diklat di Padang lah kadang lah tikirunya kawan di Jakarta. Kalau yang didiklat di Jakarta tentu ketek dan terasa kalau kawan didiklatnya di Washington, New York. Makin jauh sampai diklat tentu makin berbahaya diklat yang dia ikuti. Satu, yang kedua, diklat itu pendidikan kilat. Bobot dan tidak berbobot di antara yang menentukan juga si pemateri. Kalau bializar pematerinya itu mana ada. Tapi kalau pematerinya adalah doktor, profesor, rektor itu, rektor ini, pakar itu, pakar ini, sudah agak mulai bergizi diklatnya. Nah sekarang siapa pemateri diklat Nabi Muhammad? Jibril. Siapa pematerinya? Allah langsung. Tidak ada di atas itu diklat. Kenapa harus seberat itu? Karena beban dan amanah yang akan diemban oleh Nabi 8 bulan setelah itu amatlah berat, yaitu menjadi seorang kepala negara Madinah. Sedangkan kejadi Kemenak saja harus diklat PIM dulu. Apalagi jadi Prabowo, apalagi jadi Jokowi selama ini, tentu diklatnya harus berat. Itu di antara analisanya. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, namun demikian saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini untuk mencari formula jenis diklat yang diikuti oleh Nabi. Ada nuansa agama itu yang bisa diterima oleh akal, tapi ada nuansa agama itu yang hanya bisa diterima dengan iman. Kedua-duanya sama kepercayaan kita. Yang diterima dengan akal itu namanya ilmu. Yang diterima dengan iman itu namanya mukjizat. Nah, sekarang kita coba untuk menelusuri apa itu ilmu dan apa itu mukjizat. Ada ibu dan berani agak surang, beda antara ilmu dan mukjizat. Siapa yang bisa jawab ada hadiah untukmu. Nah, kan begitu. Bedanya seketek saja.
Biarlah kau yang bertanya, kau yang menjawab. Bapak Ibu, kalau ilmu suatu kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk menciptakan sesuatu berdasarkan sebab dan akibat, bisa dipelajari, bisa diketahui for all, untuk semua orang. Ambo dan tak pandai membiak kopo tabang, dia ambo tidak beraja. Colah kalau seandainya sama sekolah lambo jo Abibi ke Jerman, bisa lo membiak kopo tabang. Kenapa? Karena itu adalah ilmu. Bapak bisa yakin tak antara kerupuk jange jok kabau punya hubungan yang sangat erat? Yakin tak? Antara kerupuk jange jok kabau ada hubungan? Yakinlah kita. Hubungan apa? Hubungan sebab akibat alias ilmu. Disebabkan kerbau disembelih, disebabkan kulitnya dibersihkan, disebabkan kulitnya dijemur, disebabkan kulitnya diiris-iris, disebabkan kulitnya dikeringkan sedemikian rupa, disebabkan digoreng, akibatnya terjadi. Itu ilmu namanya. Siapa nama raja dapat itu? Itu ilmu. Nah, itu namanya hubungan sebab akibat alias ilmu. Bisa dipelajari, bisa diketahui. Nah, itu salah contoh banyak contoh habis itu saya. Nah, bagaimana dengan mukjizat? Nah, sama dengan yang tadi. Suatu kemampuan yang oleh Allah diberikan kepada manusia pilihan. Nah, pakai pilihan. Nanti dalam kurung Nabi dan Rasul. Untuk menciptakan sesuatu tidak berdasarkan sebab dan akibat, dan tidak bisa dipelajari, tidak bisa diketahui. Mukjizat. Saya ulangi bagi yang mencatat, suatu kemampuan yang diberikan kepada manusia pilihan untuk menciptakan sesuatu tidak berdasarkan hubungan sebab akibat, tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diketahui. Hanya baru masuk kalau dia contoh. Satu kali lebih dari 15 orang unjuk rasa ke halaman Rasulullah Muhammad. Muhammad turun. Cari ke orang ini, turunlah Muhammad. Kalau kau memang seorang Rasul, kau belah bulan itu. Ini perintah nandak berkatan Tuhan. Uang tagak di bumi, bulan di atas langit, disuruh balah. Tapi Nabi dalam hati berdoa, ya Allah, ini permintaan mereka, berikan aku kekuatan. Nama suara WA sekali. Naikkan tanganmu Muhammad, arahkan telunjukmu ke bulan itu. Kau iris bulan. Tak. Balah 2 bulan tadi. Dalam riwayat kita baca, diambil dari Nabi delo ke bawah. Dakik bulan bumi. Nyolape balik. Barang ke situ. Nyuadu balik dia Nabi. Mencari Nabi ke belakang. Dan menuntut tadi atau yang mengunjuk rasa tadi, tangangu sadunya. Apa itu? Mukjizat. Tidak bisa dipelajari, tidak bisa diketahui. Wa izistasqa Musa liqaumih. Ingatlah seketika Musa memberi minum kaumnya. Ya Musa, kalau kau memang seorang Rasul, berikan kami minum di tengah-tengah padang pasir ini. Padang pasir panas terik yang ada hanya batu-batuan. Lalu mereka minta minum. Ya Allah, bagaimana caranya ya Allah? Hai Musa, idrib bi'asakal hajar. Kau pukul saja batu itu dengan tongkatmu. Oh begitu ya, dipukul. Tar. Famfajarat min husnata asyrata aina. Maka muncullah 12 mata air. Kullu unasim masyrabahum. Masing-masing suku satu mata air. Nah, balo ceritanya tuh. Awak pernah, kalau manusia hari ini atau kitalah, apabila memukul batu, itu 2 kemungkinan yang terjadi. Kalau batunya lemah, tongkatnya kuat, batu pecah. Kalau batunya kuat, tongkatnya lemah, tongkat patah. Tapi Musa memukul batu yang memancar air. Awal saboknya tuh. Mukjizat. Tidak bisa dipelajari, tidak bisa diketahui. Nah, sekarang masuk ke Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj
Juga mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat hanya diterima dengan iman, tidak bisa dengan akal. Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mekah, Palestina. Itu ada berapa jaraknya? 1.500 kilometer. Hari ini kalau dengan pesawat kisaran 2,5 sampai 3 jam dari Palestina ke Mekah. Ya kita ambil aja Jeddah gitu, karena bandara tidak ada di Mekah. Itu 3 jam. Kemudian dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke langit. Nah ini lebih parah lagi ibu-ibu. Langit sampai langit nang kawaraka yo. Langit yang ketujuh Sidratul Muntaha. Itu ndak banyak jauh aja terbasah, ndak sambo berang panjang dalih terus. Bukan main. Bukan main. Sedangkan bumi dengan matahari saja itu jaraknya 10 detik cahaya. 10 detik cahaya. 1 detik cahaya 300.000 kilometer. Kalilah 10, berapa jaraknya? Itu baru bumi dan matahari. Masjid Aqsa dan matahari. Nabi bukan ke matahari, tapi ke langit yang ke-7. Nah, sekarang kita lihat surat An-Najm. Matahari tambah dengan planet-planet yang lain, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Masih hafal saya. Tambah dengan beribu-ribu bintang. Itu semuanya baru di langit pertama. Yang bilang siapa? Tuhan. Qad zayyana as-samaa ad-dunya bil kawakib. Aku hiasi langit pertama dengan planet-planet yang banyak. Ternyata seluruh planet baru langit pertama. Benda langit pertama yang paling dekat ke bumi bulan. Sekarang Nabi sampai langit berapa? 7. Tapi jarak antara yang seperti itu 1.500 kilo Mekah Palestina, Aqsa atau Palestina ke langit sejarah itu, tapi durasi waktu yang dipakai oleh Nabi cuma 8 jam. Berangkat pukul 8 malam hari Senin, besok pagi jam sampai subuh lah tiba Masjid Haram balik. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 sampai 8 jam. Ada seorang agam namanya Isa Ansori mengarang sebuah kitab Mujahid Dakwah nyosawi di sini. Awalnya ada seorang sains atau ilmu pengetahuan bilang secara akal Isra Mi'raj bisa diterima akal. Bagaimana begitu? Sebab kendaraan Nabi itu burak. Burak itu al-barqun, artinya cahaya. 1 detik cahaya 300.000 kilometer. Taruhlah habis sajam untuk bolak-balik. Kan masih ada 7 jam lagi untuk lihat ini dan lihat itu. Linuriyahu min ayatina. Walaqad ra'a min ayatil kubra. Linuriyahu min ayatina itu Isra. Tanda-tanda kebesaran Allah yang dilihat oleh Nabi. Walaqad ra'a min ayatil kubra itu Mi'raj. Taruhlah habis waktu sajam. Untuk melihat-lihat tadi kan masih ada waktu 7 jam. 1 jam untuk bolak-balik. Kan masih masuk akal. Kece Isa Ansori. Tapi tahun 80 dibantah lagi oleh akal. Bagaimana caranya akal membantah? Kalau begitu Nabi harus melayang secepat kilat di udara. Kalau Nabi melayang secepat kilat di udara, bagaimana ceritanya dengan meteor yang setiap detik jatuh ke bumi nggak nyampe? Wah duduk janjang maduk ke langit, habis. Apa namanya itu? Meteor. Kenapa meteor itu bisa habis? Karena pergesekan dengan lapisan atmosfer, kan itu kaji dulu. Saking kencangnya habis di udara. Apa itu meteor? Benda langit yang terdiri dari batu dan besi. Mana yang lebih kuat batu besi dengan tubuh Muhammad? Makanya batu besi saja bisa jadi kabut habis, tentu Muhammad bisa jadi kabut kalau melayang secapek itu. Artinya juga nggak bisa diterima oleh akal. Nah oleh karena itu balik ke pangkal balik. Ada sisi yang diterima akal, tapi ada yang harus diterima dengan iman. Nah ini barang Isra dan Mi'raj.
Nah, bagaimana caranya untuk memahami dan menyikapi ini adalah perjalanan iman, mukjizat tadi dia. Apalagi kalau kita coba untuk mengkaji, Pak. Asra bi'abdihi laila. Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa malam. Banyak liku-likunya. Di depan Jibril, di belakang Mikail, di tengah Muhammad. Dalam perjalanan banyak yang dipertontonkan oleh Allah. Ada Allah mempertontonkan 11 golongan manusia. Saya tidak akan mungkin sebut 11-nya karena itu mengakibatkan peringatan itu menjadi 4 hari nanti. Dia nama Ibu Emperi. Ada yang nak talok. Dan pengurus tentu saya juga yang akan payah karena tentu uang semesternya terlalu tinggi nanti. Baiklah, kita akan baca sejauh yang kita bisa saja malam ini. Saya di waktu diisrakan sebelum sampai ke Aqsa, kata Nabi. Dari kejauhan saya mendengar ada gemuruh. Saya bingung itu ada apa gemuruh dan saya takut bertanya kepada Jibril. Saya diam saja. Ternyata gemuruh itu datang dari satu lubang yang cukup dalam. Saya diajak Jibril untuk turun dari lubang itu dan melihat ke dalam. Baru saja saya melihat ke dalam lubang itu, ternyata api muncul begitu besar dan membawa tubuh manusia yang tidak berpakaian jatuh ke bawah lagi. Setelah saya benar-benar melihat itu adalah tubuh manusia, Jibril memegang tangan saya untuk melanjutkan perjalanan. Saya tidak bertanya, walaupun saya ingin bertanya. Akhirnya saya dibawa ke satu tempat. Aneh, ada penampakan seorang yang sedang duduk bersandar ke satu ngarai, kakinya terbentang dengan pakaiannya masih lengkap begitu rupa. Lalu datang seorang lagi membawa batu sebesar kepala orang yang sedang duduk itu. Lalu orang yang membawa batu itu pergi ke belakang orang yang duduk, menghempaskan itu batu ke kepala orang yang sedang duduk sampai kepalanya retak, memekik kesakitan, dan batu itu lepas, bergulir. Tapi seketika itu kepala yang retak kembali menjadi pulih dan sempurna. Anehnya, orang yang sedang duduk itu lari mengejar batu, mengambil itu batu, ngasih lagi sama orang, minta dipukul lagi, dan itu berulang kali. Bulu kuduk saya jadi berdiri dan Jibril kembali memegang tangan saya. Muhammad, sini. Saya diam saja. Kemudian saya dibawa pula kepada satu tempat. Masya Allah, di sana ada penampakan lagi yang sangat aneh. Sangat aneh. Ada sekelompok manusia yang di tangannya ada gunting. Dan gunting itu secara serentak, gunting gerak. Lalu apa yang gunting? Lidah-lidah mereka berdarah, menetes ke bawah, memekik kesakitan. Aneh, yang gunting dia sendiri. Tapi seketika lidahnya separuh jatuh ke bawah. Pada saat itu juga lidahnya tumbuh dan menggunting lagi. Setiap dia menggunting, dia memekik kesakitan. Tapi dia gunting dan gunting lagi. Dan setelah itu saya dibawa kepada satu tempat pula. Saat ini yang aku lihat bukan manusia, tapi sapi yang keluar dari satu lubang. Besar lubang itu. Tapi setelah lubang itu besar, sapi itu melompat keluar, ingin masuk ke dalam lubang. Pada lubang pada saat itu sudah mengecil. Dia tidak mau masuk lagi. Dan tidak bisa masuk, tidak sempat masuk karena lubang itu kecil. Dan itu saya lihat banyak sapi-sapi yang seperti itu.
Bapak dan Ibu, ini kalau saya teruskan bisa jam 10 nanti. Cukup sampai di situ saja. Lalu oleh Jibril saya dibawa ke satu tempat. Di sana ada kursi dan di sana ada meja. Muhammad duduk di sini. Saya akan jelaskan. Iya, tolong jelaskan apa itu semua. Satu persatu oleh Jibril dijelaskan ke saya. Muhammad, gambaran pertama yang kau lihat, lubang besar yang berbunyi. Kemudian setelah kau saksikan ada api besar, kadung besarnya api sehingga orang yang terbakar dilemparkan oleh api ke atas dan masuk lagi. Itu adalah azab bagi orang yang selama hidupnya di dunia dulu suka berzina dan dia lebih suka sama perempuan-perempuan lain padahal dia punya istri, dia punya suami. Itulah azab yang akan dia terima. Dan yang kedua, Muhammad, kau melihat adanya orang yang sedang duduk, kemudian ada batunya dihempaskan. Itu adalah azab bagi orang yang selama hidupnya kepala tidak pernah dibawa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sholat. Sedangkan gambaran berikut, Muhammad, orang yang sedang menggunting lidah, sangat ramai, gunting muncul, gunting lagi, muncul, gunting lagi. Itulah orang yang di dalam hidup di dunia. Itulah azab di dalam neraka bagi orang-orang yang gemar berdusta, membohong, dan orang yang bergunjing, semua perbuatan yang mempergunakan lidah. Dan yang terakhir, sapi yang kalau Muhammad itu bukan sapi, tapi itu adalah gambaran. Itulah orang-orang yang suka membuat masalah tapi tak mampu menyelesaikan. Itulah orang yang di dalam hidup tipenya manusia sendok, hanya pandai mengacau. Kemana dia masuk dia mengacau, kemana dia masuk dia mengacau. Dia akan terima azab seperti itu nanti. Nah Bapak Ibu, itu gambaran sebahagian dari perjalanan Isra. Bagaimana cara menerimanya dengan akal kalau tidak dengan iman? Maka menerimanya dengan iman dan wajib percaya. Kalau tidak percaya, ini adalah ungkapan Rasulullah, batalo iman wak jadinya. Batalo iman wak jadinya. Nah bagaimana pula dengan Mi'raj? Kita sembalo seketek karena waktu kita masih tersisa sedikit lagi. Nah ini lain pula cerita Bapak Ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para rasul dan nabi-nabi sebelumnya. Tapi ada 8 nabi yang sempat berdialog dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak berdialog dengan Nabi Muhammad itu adalah Musa alaihissalam. Saya dibawa oleh Jibril ke langit pertama, kedua, ketiga. Dan saya terus bingung. Kenapa? Karena yang saya lihat adalah sesuatu yang tak pernah saya lihat selama ini. Saya memandang bahwa yang saya lihat selama ini sudah besar. Ternyata ada lebih besar. Jadi begini Ibu. Orang yang biasa hidup bersama dengan kambing, ketika melihat kerbau, kerbau lebih besar katanya. Tapi orang yang mengambalukan kabau di bawah ketampe orang bataranak gajah, gajah gadang. Ketika dia sudah bilang gajah gadang, maka kerbau tadi jadi kecil oleh dia. Kan Nabi sebelum berangkat istrinya meninggal, pamannya meninggal, rasanya hati ini kena sayap duri, rasanya luka dikasih asap, darah penang kiri sabu ilai. Lado apa mencuba kematian bini, ambolan cuba, darah penang sabu ilai. Tapi setelah aku dibawa berisra dan mi'raj, ternyata beban berat begitu tadi jadi kecil. Ada beban yang lebih berat lagi. Linuriyahu min ayatina. Aku diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesarannya. Itu dalam Isra. Walaqad ra'a min ayatil kubra. Aku melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ternyata setelah melihat yang besar, yang tadinya besar jadi kecil. Kan seperti itu. Yang mainnya di Padang pada menjangkit adanya. Tapi namun balik ke Jakarta,
Padang kecilnya. Anan baru mahlo warana pina lo di Kuala Lumpur jauh Australia dan Jakarta kecil. Bagaimana kalau orang sudah biasa sampai ke langit, tuh bumi ke kecilnya. Seperti itulah kita. Jadi ibu, belajarlah, bacalah, tuntulah ilmu, ikutlah pengajian tarikh, tafsirkan Quran, maka dunia ini akan kita pandang kecil saja. Tidak pengaruh dunia kedua. Kau tidak karambia hilang cik seberang menyang orang tahu. Semuanya kidui karambia saya tadi. Jadi Bapak Ibu hadirin, apa yang paling puncak dalam Mi'raj? Yang paling puncak dalam Mi'raj adalah sholat. Tentu itu larinya. Jadi sampai saya ke langit yang ketujuh itu, kata Nabi, di sana ada Sidratul Muntaha. Sidrah itu adalah papan, Muntaha itu penghabisan, perjalanan penghabisan. Saya mengira perjalanan saya dengan Jibril beserta dengan Mikail sudah habis sampai di situ. Ternyata ada satu lagi, Muhammad. Ada apa Jibril? Kau naik ke atas sana, itu ada mustawa namanya di sana. Ayo kita naik. Nah gitu Muhammad, untuk ke tempat yang satu itu kami nggak boleh. Malaikat nggak boleh ke situ. Jadi saya naik sendirian. Iya kau naik sendirian. Terus gimana nanti saya tunggu di sini, aku takkan pergi. Janji ya, kata Muhammad. Ya janji. Maka Nabi pun naik ke atas. Nah, sesampai di mustawa itulah Nabi langsung bilang, Atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Allah langsung jawab dengan suara terdengar saja, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi lalu berkata, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allah bilang, Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammad bilang, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tahiyat. Makanya as-salatu mi'rajul mu'min. Sembayang itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Saat kita baca tahiyat, seolah-olah kita berada di langit yang ketujuh. Setelah itu saya diberikan sholat 50 waktu. Saya mohon izin dan ke bawah, bertemu dengan Musa langit yang kedua. Muhammad apa? Berapa rakaat? 50 Tuhan. Jangan minta kurang lah. Umatku besar-besar tak mampu 50. Bagaimana caranya? Mohon aja buat proposal, minta kurang. Akhirnya minta kurang, turun 5. Sampai Musa, berapa kurangnya? 5. Masih banyak itu. Usul lagi. Bolak-balik, bolak-balik. Sampai 9 tinggal 5. Berapa Muhammad? Tinggal 5 lagi. Minta kurang lagi. Kalau kita malu mana mungkin. Akhirnya jadilah 5 sampai hari ini. Nah itu yang paling menarik. Kalaulah tidak ada peristiwa Isra Mi'raj, maka kita tak sholat 5 waktu. Bolehkah kita bilang bahwa Isra Mi'raj untuk menjemput sholat? Boleh. Betapa perintah-perintah yang lain hanya lewat Jibril. Puasa lewat Jibril, zakat lewat Jibril, haji lewat Jibril. Beda dengan sholat, jemput langsung. Jemput langsung. Jadi Bapak Ibu, inilah momentum utama dan paling tinggi dalam Islam, yaitu melaksanakan sholat. Selagi kita sudah melaksanakan sholat dengan sungguh, melaksanakan sholat dengan khusyuk dan istiqamah, berarti kita sudah percaya penuh dengan perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah sampai hari ini misteri peristiwa Isra Mi'raj akan terus menjadi penelusuran dan penyelidikan. Nah Bapak Ibu, kapadang kapada gue tiba di situ hari pagi sesuai janji dengan gue, tentu awak berhenti. Karena apa? Kasolok kapadang subuh makan bersama-sama jo anak nanawak bawa pai. Karena dia waktu Isa dalam masuk, tentu kita juga harus sama-sama berhenti. Banyak maaf. Akhirul kalam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.